Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 17 November 2022, dengan judul Dia akan memegang tanganmu. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan bersama-sama. Poin yang pertama, jiwa yang berserah kepada Yesus Kristus dijaga pesuruh-pesuruh surga kuat dari serangan setan. Apa maksudnya? Mari kita baca akan kutipan lengkapnya. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 347 mengatakan, jiwa telah berserah kepada Yesus menjadi bentengnya sendiri, yang diadakannya di dalam suatu dunia yang memberontak. Dan ia bermaksud agar tidak ada penguasa lain di dalamnya selain daripada kuasanya sendiri. Suatu jiwa yang dijaga oleh pesuruh-pesuruh surga kuat terhadap serangan setan. Selanjutnya ditegaskan di dalam khotbah di atas bukit halaman 135. Hidup berhubungan dengan Kristus yang hidup, dan ia akan memegangmu kuat-kuat dengan tangan yang tidak pernah membiarkan pergi. Ketahui dan percayai kasih yang dimiliki Allah untuk kita, dan engkau terjamin. Kasih itu adalah suatu benteng yang dapat menahan segala tipuan dan serangan setan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diberikan satu kekuatan, satu pena inspirasi yang menguatkan iman kita. Jika kita hidup dekat dengan Yesus, berhubungan akrab dengan Yesus, maka kita akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab apa? Oleh karena ia akan memegang kita. Ia akan menolong kita. Ia akan memberikan kenyamanan kepada kita, keamanan kepada kita. Karena dikatakan di sana bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jika kita datang kepada Yesus, berlari kepada menara itu, maka sejatinya kita mendapatkan jaminan untuk keselamatan. Dia memegang kita. Poin yang kedua, Tuhan akan memegang tangan mereka dan tidak pernah akan melepaskannya kepada yang berdoa, mempelajari firman-Nya, dan iman akan hadirat-Nya yang tetap. Tidak ada yang seolah-olah lebih tidak berdaya, namun sebenarnya lebih tidak kelihatan daripada jiwa yang merasakan kehampaannya dan sepenuhnya bergantung pada jasa juru selamat. Dengan berdoa, dengan mempelajari firman-Nya, dengan iman akan hadirat-Nya yang tetap, manusia yang paling lemah dapat hidup dalam hubungan dengan Tuhan yang hidup. Dan ia akan memegang tangan mereka dan tidak pernah akan melepaskannya. Satu janji yang pasti, satu harapan yang sangat luar biasa, satu penghiburan yang diberikan kepada kita yang lemah, bahwa Tuhan menerima siapa saja yang mau datang kepadanya. Di dalam doa, di dalam mempelajari firman-Nya, terlebih di dalam iman kepada Yesus. Maka dengan demikian, tangan Tuhan akan memegang kita dan tidak akan pernah melepaskan kita. Sejatinya itu adalah satu harapan, satu jaminan kita akan mendapatkan kemenangan atas kuasa kejahatan. Poin yang ketiga, malaikat-malaikat tidak mengenal jerih lelah dalam memberi kasih dan menjaga jiwa-jiwa yang telah jatuh dalam dosa. Mari kita baca kutipannya. Malaikat-malaikat kemuliaan mendapat kegembiraannya dalam memberi. Apa kegembiraannya? Memberikan kasih dan penjagaan yang tidak
tidak mengenal jerih lelah kepada jiwa-jiwa yang telah jatuh ke dalam dosa serta najis. Selanjutnya dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 15 lebih ditegaskan, makhluk-makhluk semawi membujuk hati manusia. Mereka itu membawa terang dari istana surga ke dunia yang gelap gulita ini. Dengan pelayanan yang lemah lembut dan kesabaran, mereka menggerakkan roh manusia untuk membawa yang sesat ke dalam persekutuan dengan Kristus yang lebih rapat lagi daripada yang mereka sendiri dapat ketahui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah Tuhan menolong umatnya melalui para malaikat-malaikat yang terus bekerja tanpa lelah. Untuk apa? Untuk menolong kita yang lemah ini, yang jatuh dalam dosa ini, agar kita diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat-malaikat sorga ini datang kepada kita, menolong kita dengan tanpa jerih lelah, terus-menerus mengingatkan kita agar kita selamat tentunya. Agar kita mempunyai hubungan yang khusus, yang akrab dengan Yesus Kristus. Karena dengan hubungan yang lebih akrab, sejatinya kita semakin dikuatkan. Dan jaminan, harapan, penghiburan itu ada di dalam Yesus Kristus. 3 poin utama kita hari ini adalah jiwa yang berserah kepada Yesus Kristus dijaga pesuruh-pesuruh surga kuat dari serangan setan. Yang kedua, Tuhan akan memegang tangan mereka dan tidak pernah akan melepaskannya kepada yang berdoa, mempelajari firman-Nya, dan iman akan hadirat-Nya yang tetap. Yang ketiga, malaikat-malaikat tidak mengenal jerih lelah dalam memberi kasih dan menjaga jiwa-jiwa yang telah jatuh dalam dosa. Itulah harapan yang diberikan kepada saya dan saudara, bahwa Tuhan memegang tangan kita, memberikan kekuatan kepada kita, karena Ia adalah benteng yang kokoh, tempat perlindungan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan agar kami memahami dan mengerti akan firman ini. Terima kasih untuk kepastian Engkau menjaga, melindungi kami dengan memegang erat akan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dijaga dari mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, mohon berkat seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.